bahwa untuk mengislahkan sesuatu yang sedang berpolemik itu merupakan perintah agama. Itu jadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Setiap mukmin itu bersaudara, maka islahkanlah apabila mereka terjadi perselisihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Podcast Kabar Banten ini di awal tahun 2022, tahun yang justru di Provinsi Banten panas antara, nggak panas sih maksudnya, ya memang panas sebetulnya. Lagi musim hujan antara polemik Gubernur Banten dan buruh. Kita tahu ada insiden demo yang kemudian masuk ke ruang gubernur yang berujung pada pelaporan ke polisi, dan kemudian muncul usulan islah, dan ini kita hadir di studio kita dua tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang tokoh pendiri Provinsi Banten sekaligus ketua umum Matlaul Anwar, Haji Mbae Mulya Syarif. Pak Haji, assalamualaikum. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah banget. Pak Haji muncul sebagai tokoh yang mengusulkan islah begitu demi kondusivitas Provinsi Banten, dan juga sudah hadir dari Pemprov Banten, Asda 1 Pemprov Banten, Pak Septo Kaladi. Assalamualaikum Pak Septo. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Segar terus Pak Septo. Jadi soalnya omikronnya diganti popcorn. Kita langsung saja mungkin ke Pak Haji. Pak Haji, ini situasi tadi saya bilang sebetulnya sudah panas begitu ya, sampai berujung kepada pelaporan. Nah, apa sebenarnya Pak Haji melihatnya seperti apa sih sampai kemudian memanas begitu ya persoalan antara seorang kepala daerah dengan buruh? Kalau yang namanya aksi UMK itu kan ritual tahunan begitu ya, tapi kemudian ini menjadi sangat berbeda. Nah, Pak Haji melihatnya seperti apa sampai kemudian ada usulan islah dan mengarah ke Pak Haji sebagai orang yang siapa tahu ada yang untuk memediasi lah gitu. Gimana komentar Pak Haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi situasi akhir tahun 2021 dengan adanya aksi buruh yang kemudian berakhir dengan pelaporan gubernur ke kepolisian. Ya memang sebenarnya yang mendasar itu adalah masalah komunikasi sebetulnya. Sebaiknya memang kita dalam berkomunikasi itu jangan sampai ada yang merasa tersinggung, terhina, dan juga saling memaklumi. Jangan sampai ada yang merasa paling. Tapi kita tumbuhkan rasa saling membutuhkan. Nah, seperti misalnya mau pengusaha mau usahain apa tanpa buruh? Buruh mau kerja di mana tanpa perusahaan? Dan pemerintah dapat pemasukan pajak dari mana tanpa perusahaan? Jadi semuanya saling membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama terus menjaga Banten yang kondusif ini dengan cara meningkatkan komunikasi kita menjadi lebih baik. Islam mengajarkan seperti itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, wa qulu linnasi husna, katakan kepada manusia perkataan terbaik kepada manusia dan kepada seluruh manusia. Kemudian konteksnya dengan islah tadi, bahwa untuk mengislahkan sesuatu yang sedang berpolemik itu merupakan perintah agama. Itu jadi innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Setiap mukmin itu bersaudara, maka islahkanlah apabila mereka terjadi perselisihan di antara mereka. Itulah makanya saya berharap kita bersama-sama menatap ke depan, karena kita tidak bisa memperbaiki masa lalu siapapun. Yang bisa kita perbaiki sudah terjadi adalah masa depan. Nah, kemudian apabila kita menggunakan aturan normatif itu penting, tapi kemaslahatan kan lebih penting. Kalau ternyata kemudian akibat kemaslahatan kita abaikan,
Lalu yang terjadi apa? Akan terjadi demo yang terus-menerus. Lalu yang terganggu kan masyarakat. Investasi juga. Investasi akan tidak masuk dan bahkan mungkin perusahaan akan eksodus. Akibatnya akan terjadilah pengangguran. Akibat pengangguran tinggi, biasanya langsung kriminalitas tinggi. Kita bersyukur ya, akhirnya evaluasi tahun 2021 bahwa kriminalitas di wilayah Banten ini menurun. Mari kita itu terus kembali terus agar betul-betul kriminalitas itu menurun. Karena intinya di kesejahteraan masyarakat Ya. tadi. Nah, saya ke Pak Septo nih, Pak Septo. Jadi Pak Haji sampaikan bahwa ini soal komunikasi ya. Kalau kita lihat runtutannya, memang agak berbeda penetapan UMK sekarang dengan sebelumnya karena muncul kemudian keputusan MK. Ini kemudian yang membuat buruh melihat ada potensi untuk merevisi itu. Nah, di tengah itu DKI mampu keluar dari PP yang biasa digunakan ya. Nah, apa yang bisa sesama kepanjangan tangan pemerintah pusat, bagaimana landasan gubernur menetapkan itu? Apakah juga tidak bisa dengan Jakarta sama begitu mencari opsi lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Mayung Mulya Sarif yang saya hormati. Pemirsa atau penggemar podcast? Pemirsa. Ya, pemirsa TV ya. Iya. Ya, kalau pendengar radio. Radio. Jadi hostnya. Jadi begini sebenarnya. Begitu keputusan MK yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ditolak sebagian, kita menerima Inmendagri, saya lupa Inmendagri 68 atau 69 yang menyatakan bahwa sepanjang Undang-Undang Cipta Kerja ini belum direvisi menurut ketentuan yang dilakukan oleh MK, maka masih menggunakan ketentuan peraturan yang lama. Sehingga PP dan Permenaker tentang kenaikan upah minimum itu kita lakukan di Banten. Apalagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan PP 33 tahun 2018 harus bisa mengamankan itu. Nah, kemudian gubernur tetap konsisten seperti itu dan melakukan itu. Dan ini kan juga sudah ada musyawarah di Dewan Pengupahan, di mana Dewan Pengupahan itu ada unsur pemerintah, unsur pengusaha, dan unsur serikat pekerja. Polemik terjadi mungkin seperti yang tadi Pak Kiai sampaikan masalah komunikasi. Pak Gubernur itu mengomentari yang demo diganti saja itu berkaitan dengan himbauan pada waktu itu ada ide untuk melakukan mogok daerah sebanten. Nah, kita memahaminya Pak WH itu dari sisi budaya kan egaliter, selalu menyampaikan sesuatu apa adanya. Tapi yang beliau sampaikan itu begitu kita kaji ke belakang, beliau memang sangat mengkhawatirkan karena cuman tidak ada laporan yang dibuat secara resmi aja kalau ada investasi yang keluar dari Banten itu. Oh, selama ini sudah ada investasi yang sudah banyak investasi. Sudah banyak yang relokasi pabrik dan lain sebagainya, terutama di daerah Batang, Jawa Tengah gitu kan. Mereka sudah mendirikan kawasan industri yang di situ juga ada listriknya lengkap dan upahnya juga relatif lebih rendah dari kita di Banten. Nah, sebenarnya yang dipersoalkan itu adalah upah minimum kota dan itu sudah dimusyawarahkan di tingkat kota. Tapi yang mencuat adalah upah minimum provinsi. Dua hal yang berbeda sebenarnya. Upah minimum provinsi itu berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Jadi kalau kabupaten kota upahnya misalkan 3-4 juta, kemudian ada perusahaan yang meminta penangguhan dan kemampuannya hanya bisa bayar setengahnya misalnya, itu nanti dikhawatirkan upah buruh itu akan ngedrop. Itulah fungsi dari jaring pengaman sosial upah minimum provinsi yang ditetapkan 2,7 juta. Artinya kalau MK tidak mampu, acuannya maksimal minimal di upah minimum provinsi. Jaring pengaman sosial saja. Nah, itu dari sisi komunikasi itu dan dari sisi kewenangan. Nah, kenapa DKI bisa? Kita tahu Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah berlaku umum untuk 34 provinsi dan 500
48 kabupaten kota se-Indonesia. Tetapi Jakarta ada kekhususan, sehingga dengan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap kewenangan Jakarta sebagai ibu kota negara, namanya juga daerah khusus khususan ibu kota ya. maka gubernur bisa melakukan diskresi, dan diskresi itu juga ternyata ada penolakan juga dari Kadin awalnya, tapi mungkin diselesaikan dengan musyawarah lah. Nah, kalau dipaksakan misalkan UMP atau UMK ini dipaksakan, bukan dipaksakan, karena sudah 2022 berarti itu sudah berlaku. Tidak boleh tidak, semua perusahaan harus sudah melakukan penyesuaian terhadap UMP atau UMK itu. Tetapi perusahaan juga diberikan hak untuk meminta penangguhan pemberlakuan UMK dan UMP. Nah, nanti secara bertingkat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi itu dikaji lagi. Nah, kalaulah misalkan UMP itu seperti itu kemudian oleh perusahaan, banyak perusahaan meminta penangguhan, yang rugi juga buruh. Itu kalau dari sisi itu. Kita bicara aturannya seperti itu. Nah, kemudian Pak Gubernur juga sebenarnya sudah pernah bertemu dengan saudara-saudara kita buruh, sudah pernah tahun 2017. Nah, itu berlaku terus gitu kan, berlanjut terus ya. Karena ibarat lagu itu temanya sama, musiknya sama, irama sama, sudah dimusyawarahkan saja kan begitu. Nah, ini yang sedikit dari tadi Kang Yadi menyebutkan rada menghangat, karena memang momennya ya kalau sudah dibelokkan kiri kanan ini semuanya nggak bisa terkait semuanya. Misalnya buruh meminta, ini kan masa akhir jabatan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Pak Wia dan Pak Andika, mungkin diberikanlah diskresi dan sebagainya. Tetapi di pihak lain juga Pak Gubernur juga berpikirannya justru pada masa akhir jabatan beliau itu jangan sampai kalau nanti terjadi tadi kan ujungnya kita udah sepakat kesejahteraan gitu ya, banyak pabrik yang keluar, relokasi dan sebagainya. Karena Pak Gubernur berpikirannya ini masih masa pandemi, masa pandemi COVID belum berakhir, ekonomi sudah mulai bergerak. Kalau nanti kita terlalu dipaksakan seperti itu, Pak Gubernur berpendapat kita memikirkan kemaslahatan umat yang banyak daripada nanti muncul kemudaratan yang juga dirasakan oleh masyarakat juga. Nah, karena ini lagi di masa peralihan begini, mari kita berpikir dengan jernih, ekonomi bisa tumbuh, bangkit, perusahaan juga bisa ikut. Dan ternyata ya alhamdulillah kemarin saya juga menghadiri acara mewakili beliau, ekspor pertanian kita itu sudah meningkat mencapai 300 miliar juta dolar dari Banten selama tahun 2021. Potensi kita banyak, sehingga dengan harapan seperti itu pada masa sekarang, ya kalau tidak bisa naik perusahaannya jangan dulu naik, kan begitu perpikiran. Makanya kenaikannya 5,6%. Ya. Nah, Pak Haji, tadi kalau melihat bahwa kalau melihat dari pertimbangan gubernur yang dari sisi ekonomi begitu ya, kondisi ekonomi dan sebagainya, lalu buruh juga sepertinya begitu ngotot dengan itu kan ini bisa berkepanjangan Pak Haji. Pak Haji melihat celah mana nih untuk bahwa ini bisa mengancam kondusivitas, dan kalau berlarut-larut begitu ya menurut Pak Haji ini akan mengganggu banyak hal. Dan soal istilah itu seperti apa Pak Haji melihatnya nih kemungkinannya? Ya, itu yang harus kita jaga baik-baik ya. Kemudian Islam kita ini kan Banten dengan moto iman takwa, kemudian didengung-dengungkan akhlakul karimah dan lain sebagainya. Artinya kita harus mengacu kepada perspektif ajaran Islam, yaitu ketika kita ambil pelajaran lah dari peristiwa perang Uhud yang saat itu hampir mencelakakan Rasulullah, bahkan hampir beliau terbunuh oleh pasukannya Khalid bin Walid akibat pasukan panah yang tidak disiplin meninggalkan posnya karena tergoda dengan harta ghanimah. Ternyata Khalid itu hanya melakukan taktik, dia memutar dan kemudian nyerang dari belakang bukit itu. Nah, Rasulullah sampai pamannya pun yang namanya Hamzah
bin Abdul Muthalib itu dimutilasi, diambil jantungnya. Rasul sangat marah kepada pasukan yang tidak disiplin dan juga marah kepada yang memutilasi jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman yang sangat disayangi dan sangat melindungi Nabi. Nabi menyatakan, kita balas nanti lebih dari ini. Allah menegur. Dan di surat Ali Imran itu Allah menegur Muhammad, jika engkau berlaku keras kepada mereka, mereka akan menjauh darimu. Maafkan mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi ciri seorang yang berakhlakul karimah adalah pemaaf, bukan pendendam. Justru menurut saya, ya tadi disampaikan oleh Pak Seto, saya juga paham, ya artinya beliau menjalankan tugas. Hanya kemudian di akhir masa jabatan ini diharapkan dengan prestasi-prestasi yang sudah dicapai itu jangan sampai hanya gara-gara persoalan tidak memaafkan ini malah beliau akan kurang baik jadinya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau dalam menjalankan pemerintahan Provinsi Banten ini berakhir dengan baik. Itu dengan cara memaafkan warganya yang memang melakukan kesalahan. Nah, untuk buruh sendiri gimana Pak Haji? Kalau melihat tuntutannya kan selain revisi UMP ya, juga meminta untuk yang teman rekan-rekannya dibebaskan kalau tidak salah Pak Seto ya. Nah, bagaimana ini kan sudah ranah hukum, lalu ya tadi itu usulan Islam menurut saya tepat begitu, tapi seperti apa nih formatnya supaya permintaan sama-sama dari tengah begitu? Ya, kan sekarang ini yang namanya kemarin itu kan delik aduan. Artinya dengan gubernur memaafkan, gubernur juga diharap bisa menarik laporannya. Nah, insya Allah kalau buruh itu memang kita harus pahami lah ya kondisi mereka. Tapi juga berikan pemahaman bahwa antara buruh dan perusahaan itu saling membutuhkan, yaitu punya titik temu, punya kepentingan yang sama tadi yang saya sampaikan. Buruh perlu pengusaha karena dia kalau tidak ada perusahaan mau kerja di mana. Perusahaan butuh buruh karena dia nggak bisa kerja apa-apa tanpa buruh. Dan pemerintah punya kepentingan apa? Pajak dan retribusi. Ya, jadi semua punya kepentingan yang sama, titik temu itulah yang harus kita bangun. Bukan perbedaan, tapi mari kita mencari titik temu. Nanti akan ketemu dengan permukaan temu gitu. Jadi yang kita harapkan lah. Jadi ciri dari seorang yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah itu adalah pemaaf. Dan kita tentu berharap bahwa apa yang disampaikan bisa, karena delik aduan ya mungkin nanti bisa ada penyelesaian. Nah Pak Seto, kalau tadi saya dengar soal perusahaan yang hengkang begitu ya, kalau secara data di Pemprov sudah banyakkah yang jadi gini, Pemprov itu sementara ini datanya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Karena sekarang ini semua perizinan, investasi dan lain sebagainya kita hanya menerima tembusan. Tapi biasanya kalau yang melakukan relokasi itu laporan ke kitanya itu masih di keep, belum dibuatkan. Nah, kita mencegah itu karena sekarang ini Banten ini kan ibaratnya, terutama Banten Utara ya, itu sudah padat, sehingga kalau nanti hengkang kemudian ini kosong akan kesulitan lagi ke kita. Tempatnya sudah penuh. Ya, makanya kan kita mendengar bahwa Lebak sudah membuka satu wilayah untuk kawasan industri. Terkait dengan itu, maka jalan tol yang ke Panimbang itu ke tahap kedua Rangkas ke Panimbangnya kan sekarang sedang masa pembebasan dan konstruksi langsung. Sehingga uniknya Banten kan di situ. Di pihak lain kita berbicara tentang utara yang penuh industri sehingga kesenjangan juga muncul. Tapi pernah nggak kita jalan ke selatan yang kalau kita amati kesejahteraannya itu juga sudah mulai meningkat. Kang Heri mungkin lihat kalau ke daerah Sumur, Panimbang, Cigelis, itu mobil-mobil Agia bahkan Fortuner Pajero juga sudah banyak yang parkir di situ, di rumah warga. Oke lah kalau kita lihat dari sisi kesejahteraannya seperti itu.
Tapi pemerintah daerah juga, provinsi terutama berdasarkan kewenangan, daerah selatan juga sekarang sudah mulai diperhatikan. Cilograng mau dibikin rumah sakit, Labuan bikin rumah sakit, kemudian di Muara Binuangan ada mimpi besar Pak Gubernur untuk membangun pelabuhan perikanan Nusantara yang sementara ini hanya ada di Cilacap dan Pelabuhan Ratu. Tetapi begitu kita lihat kondisi realnya, kita sedikit agak prihatin kalaupun itu dibangunkan misalnya. Oke. Ternyata kapal yang mendarat di situ, anak buah kapal dan lain sebagainya setelah berlayar 3 bulan turun, dia bukan warga situ, dia naik bis pulang ke Pekalongan, ke Tegal. Begitu musim berlayar lagi, mereka datang. Nah, sehingga di pihak lain juga kita punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat di selatan untuk bisa pelayaran tangkap dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita harapkan, misalkan kondisivitas tadi itu mendorong ada investasi ke selatan dengan kejadian seperti sekarang. Terus terang saja bahwa ternyata diam-diam ekspor udang dari Banten, terutama daerah selatan, itu ada kapal yang punya cooling storage yang mangkal di ujung Selat Sunda itu menerima dan berangkat. Terutama yang diambil adalah cangkangnya, dan cangkangnya itu untuk obat COVID. Ya. Dagingnya dibikin dari industri untuk makanan, cangkangnya itu diperebutkan di Vietnam dan Thailand untuk obat COVID. Kitanya belum paham seperti itunya gitu. Jadi secara potensi sebetulnya dari berbagai sektor ya. Kalau kita mungkin baru nyampe dibikin terasi. Perbu udang. Nah itulah. Dan tadi tentang Islam, Pak Gubernur juga kemarin pernah ngobrol santai dengan kita. Pak Gubernur terbuka untuk Islam. Hanya mari kita dudukkan persoalannya kepada dasar-dasar hukum yang sudah ada. Misalkan UMP tadi sebagai gubernur beliau menjalankan perintah ini. Proses hukum bukan seolah-olah Pak Gubernur mengadukan perbuatan oknum buruh dan segala rupa, tapi sebetulnya Pak Gubernur ingin memberikan satu pendidikan bahwa ini adalah lambang daerah, lambang negara, marwah pemimpin daerah itu dari situ. Kan sama aja kalau negara itu begitu ruangan gubernur duduk itu kan udah kudeta. Itu yang sampai sekarang Pak Gubernur belum bisa memahami pemahaman itu, kok ruangan saya diacak-acak. Padahal sudah tahu bahwa gubernur tidak ada di tempat. Gubernur tidak ada di tempat, bukan seolah-olah melarikan diri, bukan. Besoknya itu ada rencana kunjungan RI 1 ke 3 tempat. Juga bukan sudah ditemui, bukan ya? Beliau menyiapkan itu, gitu, menyiapkan pertemuan besoknya dengan Presiden. Acara jam 9:30 di Sinarmas, di PIK, itu rencana seperti itu. Jadi bukan menghindar dari buruh karena sengaja, beliau besoknya itu ada acara dengan RI 1 di PIK dan di Sinarmas, yang BSD lah kan, BSD sekarang Sinarmas. Nah kemudian yang mau islah ini kan mohon maaf ya, baru bermain di media sosial. Tapi dalam artian misalkan teman-teman buruh dengan federasinya mengutus kepada Pak Gubernur, katakan melalui pengacara Pak Gubernur itu kan kayaknya kan baru ada komunikasi, baru ada penjajakan, ya kan? Tapi di media sosial terutama itu disebutkan akan islah. Pak Gubernur akan terbuka untuk islah. Hanya tadi waktu pacaran gimana sih? Ntar gue lamar, ngelamar sama kagak, ngomongnya doang gitu loh. Ya kan? Nah, ya seperti itulah. Jadi mudah-mudahan. Nah ditambah dengan sudah ada pemberitahuan aksi demo buruh dan mahasiswa. Ya kita sih yang namanya demo silahkan aja dalam negara dijamin demokratis. Sepanjang tidak anarkis. Ya. Tetapi yang tadi, nah itu tadi, ini sudah bukan pada esensinya lagi. Buruh dengan mahasiswa, tanggal 5 besok sudah ada pemberitahuan akan demo ke KP3. Tuntutannya tetap yang 2 mau tetap, yang 1 ada kalimat jangan kriminalisasi buruh dan mahasiswa. Ya kita sih
tolonglah beritahu kita di mana yang mahasiswa itu kita kriminalisasi. Perasaan mah kemarin ada beberapa demo mahasiswa, ya kita menjaga lingkungan kantor. Silakan. Mereka melakukan mengungkapkan pendapat di umum, itu kita fasilitasi, gitu. Di mana kita mengkriminalisasi mahasiswa. Nah, Pak Haji, ini ada demo lanjutan sudah diterima oleh Pemprov. Mungkin sebagai orang tua, apalah himbauannya, terutama dari. Tadi kalau misalnya Pak Gubernur sudah siap islah kan, nah sekarang dari kemungkinan seperti itu tidak ditutup oleh Pak Gubernur. Gitu, artinya terbuka Pak Gubernur terbuka, ya. Pak Gubernur. Hanya mungkin bukan, kalau dibilang mekanisme terlalu Ini formal, butuh mediator, ya. mediasi. Ininya kan gitu ya. Apa kalau istilah tata krama. Tata krama atau bagaimana? Ya gimana tuh Pak Haji tuh? Kayak gini, islah itu akan terjadi jika kedua belah pihak ini beritikat baik. Saya sudah sampaikan, kalau kalian demo itu kan sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan catatan tidak, mereka datang ke rumah minta maaf ke saya. Dan kalau kalian beraudiensi itu lebih terhormat. Tidak usah berbondong-bondong dengan jumlah orang. Datanglah dengan beraudiensi. Kalian akan diterima di ruangan yang ber-AC, dikasih suguhan, mungkin waktunya makan, nyaman, siang nyaman. Silakan, saya bilang, sampaikan itu. Sebab kalau kalian demo, saya bilang, itu kan bikin macet jalan, banyak orang yang terganggu, saya bilang, banyak orang yang mata pencahariannya juga terganggu. Itu. Nah, jadi saya sampaikan juga mereka waktu itu ya sempat ada beberapa yang meneteskan air mata lah, ya. Saya nasihati itu. Nah, jadi saya harapkan nanti mungkin juga akan saya coba komunikasikan dengan mereka pada saat demo yang akan datang itu hati-hati jangan sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis yang kemudian menjauhkan niat baik untuk islah itu. Itu mudah-mudahan ya insya Allah, ya saya juga kan hanya karena dianggap orang tua lah mereka datang ke rumah. Salah terjadi itu kan mereka datang ke rumah malam-malam minta maaf ke saya. Kenapa dengan saya bilang? Karena Bapak kan juga capek itu nggak bentuk provinsi. Minta maafnya ke gubernur harus. Ya. Jadi terus alhamdulillah kan besoknya kalau anak-anak itu kena penangguhan penahanan ya. Gitu. Nah jadi mudah-mudahan dengan tadi itu kita bangun itikat baik dari pemerintah. Tadi sudah itikat baiknya adalah melakukan pendidikan supaya jangan terulang ke depan. Nah kemudian juga kepada anak-anak itu mungkin dia itu tadi bahwa diajarkan kepada mereka bahwa demo itu walaupun dijamin oleh undang-undang tapi tetap harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum seperti anarkis dan lain sebagainya, itu caci maki dan lain sebagainya. Karena itu nggak ada. Malah kalau menurut perspektif ajaran Islam, demonya umat Islam itu di sepertiga malam. Bangun ngadu sama Allah dan buat Allah tidak ada yang mustahil. Nah, masalahnya kalau demonya sepertiga malam kan gak muat di koran, itu masalahnya. Gitu. Kalau kita bilang kita tahajud, kan gak jadi tahajudnya. Itu nggak ada pahala apa-apa. Terus begini, teman-teman itu mau diterimanya di kantor gubernuran. Ya, kita udah nyiapkan tempat yang nyaman di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Aulanya besar. Nah, ini persoalannya aula di Seda itu memang kecil. Jadi kita akan menerapkan prokes. Maka yang tadinya kapasitasnya 50, karena kita menerapkan prokes, kita paling bisa terima 25. Tetapi kan dari 25 itu nanti ada teman-teman dari media, ada keamanan segala rupa, itu akan muncul lagi kerumunan yang banyak lagi. Tadi sehingga kemarin tadi rapat tadi kita siapkan yang lebih. Artinya upaya komunikasi sudah ada. Kita sudah melalui pihak keamanan, Intel juga tadi sudah ikut rapat. Ini tempatnya lebih representatif. Kapasitasnya untuk 100 orang, tapi karena kita harus jaga prokes, 50 orang. Sehingga kita minta sesuai dengan kesepakatan yang sebelum-sebelumnya itu paling tidak 30 orang dari teman-teman buruh. Oke, sudah disepakati 30, nanti dari Pemda itu Sekda dengan beberapa eselon 2 lainnya akan menerima. Tapi nanti kita lapor dulu ke Pak Gubernur. Nanti apa arahan beliau kita akan lakukan.
ini kan nggak bisa dipaksakan juga karena kondisi tadi ini masih pandemi. Kita teriak-teriak untuk prokes 50% dan lain sebagainya, tetapi di kantor Pemda sendiri terjadi kerumunan yang seperti itu untuk di ruangan kita, gitu kan. Sehingga, tapi teman-teman buruh mungkin kemarin itu ada salah komunikasi juga. Kelompok yang sudah di Disnaker merasa siap untuk beraudiensi, tapi ada kelompok lain yang masih ada bertahan di gedung sekretariat daerah Pancaniti itu, semacam ada yang memprovokasi, maka itu menjebol itu. Ya sebenarnya kalau dikatakan tidak ada kerusakan, acuannya kerugian ya sangat kecil. Kalau acuannya kerugian. Kalau acuannya kerugian, karena kerugiannya itu tidak lebih dari sekitar 40-50 juta. Bagi Pemda kan akan dinilai, wih segitu aja nuntut kan begitu ya. Tapi yang kita nilai itu bukan kepada kerusakannya saja, tapi barang milik daerah, barang milik negara yang ada lambang kewibawaan daerahnya itu yang seolah-olah dilecehkan, kan seperti itu. Tapi kembali lagi tadi, kalau semuanya memperkuat pendapat seperti itu, nggak akan terjadi. Itu kan. Nah, makanya Pak Gub, kita dudukan persoalannya tentang UMP. Ini sudah dari provinsi sudah menjalankan amanat dari pemerintah pusat. Kalau mau dirubah, rubahlah dengan mekanisme hukum, misalkan PT-UN. Itu. Yang ditahan udah ada Pak Ji, udah 6 orang sudah keluar, tapi prosesnya administrasi penyidikan dan sebagainya jalan, gitu kan. Dari sisi hukum karena pasal 270 pasal 70 gitu kan, nah itu tetap diproses. Untuk islah, untuk bersilaturahmi, untuk islah. Nah, ini persoalan yang lain lagi dengan ini. Jangan ini semua disatukan, gitu kan? Nggak akan ketemu. Itulah yang terjadi. Misalkan nanti tanggal 5 ada tuntutannya malah jangan kriminalisasi, gitu ya. Ada tambahan ya. Ada tambahan tuntutan. Ini kan ibaratnya sudah bias dari yang awalnya. Apalagi dengar-dengar sampai kepada kalimat yang akan lebih pedas kita ngedengarnya dari yang mereka lakukan itu. Sudah banyak sih informasi berarti. Sudah kemana-mana selentingannya begitu ya. Akhirnya kan esensi persoalan yang awal itu jadi kemana-mana karena ditambah tadi yang kita ngobrol di awal pembicaraan, di akhir masa jabatan beliau segala rupa kan gitu. Sehingga bagaikan susu sebelanga rusak oleh nilai setitik itu, jadi bisa merembet kemana-mana. Makanya Pak Gub, mari kita dudukkan kepada persoalan-persoalannya. Nah, itu satu-satu kita akan uraikan ya. Ujungnya islah, no problem. Kemungkinan itu masih ada. Ya ibarat tadi kata Pak Gubernur, ya, orang mereka juga memang warga saya, warga Provinsi Banten. Cuma ngomongnya doang, kalau kasar gua lamar lu datang kagak, minta ke orang tuanya kagak gitu, kayak gitu kagak ya. di dulu gitu. Nah Pak Haji, karena memang kalau dilihatnya sudah kemana-mana begitu ya. Saya undang Pak Haji Mbai karena mendinginkan, beliau mendinginkan tidak berpihak sana sini begitu. Nah sekarang Pak Haji saya minta sebagai closing mungkin minta himbauan dan ya mungkin baik tidak kalau Pak Gubernur sudah ya mungkin apalagi ada rencana demo besar apa himbauan untuk semua pihak termasuk buruh. Ya saya harapkan semua pihak menahan diri lah. Yang saya katakan berulang-ulang itu adalah mari kita bersama-sama jaga kondusivitas wilayah Banten. Jangan kemudian daerah ini jadi tidak kondusif dan itu menyusahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang terganggu, tidak bisa usaha dan mungkin dia juga ada yang usahanya itu hari itu usaha hari itu untuk makan. Ya, dia dapat pendapatan hari itu misalnya katakan 20.000 untuk beli beras 2 liter, kemudian hari itu dia nggak bisa usaha, nggak bisa ini. Itulah yang kita
khawatirkan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama tadi, mari kita mengedepankan rasa saling bukan paling. Tuh, insya Allah kalau kita sudah memahami itu, kita akan ketemu yang namanya titik temu itu insya Allah lah. Bahwa kita masyarakat Banten oke lah, kemarin dianggap sangat meresahkan ya, tapi kemudian bisa selesai dengan damai dengan Islam karena kita menggunakan konsep agama Islam yang kita anut. Itu saya kira, jadi saya harapkan jadi tadi sudah kita dengar itikat baik dan melalui Pak Asda, itikat baik Pak Gubernur juga insya Allah nanti juga akan saya sampaikan kepada mereka. Kenapa mereka datang ke saya? Karena mereka juga barangkali menginginkan saya untuk menyampaikan itu gitu kepada Pak Gubernur. Tapi kan Pak Gubernur juga kalau ketemu saya paling Kak nanti saya ke rumah, tapi sampai hari ini nggak pernah ke rumah. Gitu kan? Jadi saya kalau saya menghadap ke sana nanti ya gimana ya gitu. Oh, karena buruh datang ke rumah itu gitu. Artinya mereka kenapa datang ke rumah gitu. Kami minta maaf. Kemudian juga kami menyesal. Nah, kenapa ke saya bilang. Ya karena Bapak itu orang tua kami dan juga Bapak kan capek membentuk provinsi Banten ini gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dari Islah itu. Nah, Islah itu akan tercapai apabila kedua belah pihak beritikat baik. Kalau kedua belah pihak tidak beritikat baik, yang akan ketemu tadi disampaikan oleh Pak Asda kan. Mari kita bersama-sama dengan itikat baik bermusyawarah untuk dan tidak ada yang merasa kalah dan menang, harus dua-duanya menang gitu. Ya, jalan tengah. Saya kira itu. Baik. Saya juga dengarnya agak bermumet. Tapi mudah-mudahan bisa seperti harapan kita semua yang disampaikan Pak Haji bisa berakhir dengan damai ya, kondusif, karena bagaimanapun juga ini bukan lagi persoalan jabatan, bukan lagi persoalan lain kecuali kondusivitas dan kesejahteraan bersama lah begitu ya. Baiklah, itu obrolan kita yang sangat menarik dengan tokoh Banten yang juga Ketua Umum Matul Anwar Pak Kiai Haji Baimungi Sarif dan ada satu Pemprov Banten Pak Septo Kalnadi. Terima kasih banyak ini untuk udah hadir. Pak Septo udah lagi rapat, saya panggil Pak Haji banyak tamu saya panggil. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bahwa Banten tetap kondusif dan menuju mewujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh para pendiri ya, para tokoh-tokoh kita terdahulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.